Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ying Huan dan Jiang Yingyin yang beruntung baru saja menemukan sebotol ramuan kelas 9, tetapi mereka terlihat oleh 6 orang yang mengikuti mereka. Mereka langsung memancing serangan gila Jiang Yingyin dan memerintahkan kedua saudari itu untuk menyerahkan sebotol ramuan kelas 9. Namun, dua penguasa kuno yang mengendalikan simbol leluhur es dan simbol leluhur kehidupan dan kematian itu tidak mudah dihadapi. Tanpa sepatah kata pun, mereka langsung melawan. Sosok berwarna biru es itu, yang dikepung oleh 3 pria kuat yang levelnya sama, tampak tenang, tetapi tampak sedikit kesal. Berada di gudang rahasia surga tertinggi, namun tertahan oleh segerombolan serigala lapar yang datang mengincar bau darah, serta kehilangan kesempatan mencari harta karun sejati, tentu saja hal ini tidak sebanding dengan kerugiannya. Si cantik jangkung bergaun kuning angsa menggelengkan kepalanya pelan, dan setiap kali jari-jarinya yang seputih giok meluncur ke bawah, selalu saja ada kekuatan hitam putih perpaduan antara hidup dan mati yang mengalir keluar, mencurahkan kematian dengan satu pikiran, dan merampas kehidupan dengan satu pikiran. Saat berikutnya, sebilah pedang patah secerah perak tiba-tiba keluar dari kehampaan dan menusuk ke dada seorang maha tinggi tingkat rendah, dengan ketepatan luar biasa, merenggut nyawanya sepenuhnya. Sebelum para sahabat dapat bereaksi, sosok misterius yang hanya memperlihatkan satu lengan itu menyatu lagi ke dalam kehampaan bagai air. "Maaf, saya terlambat." Pada saat yang sama, sesosok ramping muncul di samping Ying Huan dari udara tipis. "Hah, orang mati, kau masih tahu cara menyelamatkan kita?" Ying Huan yang marah menendang Lindong dengan keras, tetapi guncangan itu menyebabkannya kesakitan, dan dia bahkan lebih marah kepada kekasihnya. Pisahkan 2 orang untuk menghadapi anak baru itu dan balas dendam pada Lao Liu. Mengikuti perintah yang diberikan oleh seorang pria kuat yang tampak seperti bos di antara 5 dewa bumi tertinggi, 2 dewa bumi tertinggi yang lebih rendah segera bergegas menuju Lindong. Huan, baiklah, mari kita singkirkan sampah-sampah ini dulu." Ying Huan, yang ditatap penuh arti oleh dewa kehidupan dan kematian, seketika wajahnya yang cantik memerah tidak seperti biasanya, lalu cepat-cepat melangkah maju untuk menyambutnya dengan hentakan kaki gioknya. 1 lawan 1, dia, Master S, tidak pernah takut pada siapapun. 2 makhluk tertinggi tingkat rendah yang datang bergandengan tangan itu saling berpandangan, lalu mereka mengganti segel secara serempak, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar dengan liar. Teknik naga laut. Suara auman naga yang nyaring dan jernih bergema, dan 9 naga laut biru, yang sepenuhnya terkondensasi dari air Bima Sakti, tiba-tiba menerobos kehampaan dan meraung ke bawah seolah menguasai langit dan bumi. Kekuatan spiritual air yang luar biasa dahsyat menyembur keluar, memadat dengan dahsyat menjadi manik-manik roh biru tua yang mengerikan. Manik-manik roh itu tampak seperti lautan tak berujung, memicu gelombang dahsyat, dan badai yang sangat dahsyat pun melanda dengan cepat. Lindong tersenyum melihat ini, dan dadanya tiba-tiba terasa sesak. Fluktuasi energi spiritual yang panas dan dahsyat seakan tak berujung bergolak di perutnya, dan suhu antara langit dan bumi naik dengan cepat. Jimat leluhur api, naga api mengaum. Langit seketika berubah menjadi merah, dan seekor naga merah kuno yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya, meregangkan tubuhnya yang besar dan tak terbatas di kehampaan, lalu menukik ke bawah. Dalam raungan naga yang menggema di seluruh dunia, 9 naga laut dan manik-manik roh biru tua langsung menguap. Bahkan 2 makhluk tertinggi dari alam bawah yang bersembunyi di belakang mereka pun menguapkan semua air di tubuh mereka oleh naga merah kuno dan berubah menjadi mumi hidup. Mumi-mumi itu pun mati secara tragis. Tekanan pada 2 penguasa kuno, yang setengah dari musuhnya dibawa pergi oleh Lindong, segera berkurang drastis, dan mereka berhasil melakukan serangan balik terhadap lawan mereka hampir seketika. Dari ke-6 ahli tertinggi duniawi, dalam sekejap, hanya sang bos yang tersisa. "Bunuh ke-5 saudaraku, tunggu saja. Sang bos pencuri ayam pun tak memperdulikannya, ia pun berbalik dan menerjang ke arah langit. Lindong, yang hendak menyerah mengejar, tersenyum ketika mendengar ini dan dengan lembut meraih lengan kirinya di udara, busurnya datang.
Guntur yang menyilaukan itu dengan liar memadat menjadi busur petir ungu di telapak tangannya. Saat Lindong perlahan menarik tali busur, kekuatan melahap yang kuat muncul dan mengembun menjadi bulu panah hitam, yang sebagian bulunya berubah menjadi putih keperakan. Lindong tiba-tiba melepaskan tangan kanannya, dan panah hitam panjang itu berubah menjadi cahaya redup dan menembus kehampaan. Titik hitam yang hampir menghilang ke langit pun jatuh. Lindong menyingkirkan busur petir ungu di tangannya, menatap kedua wanita cantik yang berjalan ke arahnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Huan, kamu baik-baik saja? Jika terlambat selangkah, kamu bisa menunggu untuk mengambil jenazahnya untuk kami." Sosok biru es itu memberinya tampilan yang menawan. "Maaf, saat kau mengirimiku pesan itu, aku sedang menyendiri untuk menyerang alam yang maha kuasa. Namun, tampaknya kau telah memperoleh banyak hal selama ini, dan kau benar-benar telah melangkah ke alam yang maha kuasa yang lebih rendah." Lindong menarik gadis berpakaian hijau itu, dan menghiburnya sambil meminta maaf. "Baiklah, kita kesampingkan dulu urusan menggoda kalian, pasangan muda. Kita ke aula utama dulu." Sang dewa kehidupan dan kematian mendesak dengan marah. Ketiganya segera bergegas menuju kedalaman rahasia di tengah panggilan genit Ying Huan. Aula utama yang menyimpan rahasia terdalam Tianzun telah dibuka, dan banyak tokoh berpengaruh yang mendengar berita itu pun berbondong-bondong masuk. Disinilah intisari koleksi Nanshi Tianzun berada, dan mungkin benda-benda sucinya juga tersembunyi di sini. Di istana batu kuno setinggi 10.000 kaki, 7 gugus cahaya yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat naik turun dalam perisai cahaya raksasa. Bentuk pedang, senjata, dan kapak dapat terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya tersebut. Semuanya adalah harta karun yang sangat kuat. Ratusan Earth Supremes menempati posisi sentral istana kuno, masing-masing menjaga satu sudut. Ada lebih banyak Supremes tingkat tinggi tingkat 7 dan 8 di pinggiran. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat merebut harta karun, mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka semua menunggu topeng cahaya besar itu menghilang secara otomatis. 6 objek suci tingkat tinggi dan 1 objek suci yang hampir tak tertandingi. Terutama benda suci yang nyaris tak tertandingi, berbentuk tongkat hitam panjang. Sebagai benda suci kelahiran Nanshi Tianzun semasa hidupnya, benda suci ini ditempatkan di Laut Agung selama bertahun-tahun untuk dikorbankan. Benda suci ini sudah sangat mendekati tingkat benda suci sejati yang tak tertandingi. Di dunia luar, meskipun hanya artefak semisakral, harga awalnya setidaknya puluhan juta cairan spiritual tertinggi. Artefak suci tingkat rendah, menengah, dan tinggi di atasnya pasti akan lebih mahal, belum lagi artefak suci semi tak tertandingi. Oleh karena itu, banyak master bumi tertinggi telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi mereka mungkin tidak memiliki senjata suci yang praktis. Bagaimana mereka bisa tahan ketika melihat 7 artefak suci yang kuat ini? Semua orang bernapas cepat dan wajah mereka memerah. Terutama artefak suci kelahiran Nanshi Tianzun, yang merupakan pilihan utama banyak penguasa bumi. Begitu perisai cahaya menghilang, mereka akan segera memicu badai berdarah. Jadi, benda terpenting dalam koleksi rahasia Tianzizun adalah 7 artefak suci ini. Di sudut aula, Lindong dan 2 orang lainnya berdiri bersama. Orang yang berbicara adalah penguasa hidup dan mati, dan kekecewaannya meluap-luap. 7 benda suci hanya bernilai ratusan Earth Supremes yang begitu gugup. Sungguh mengecewakan. Kupikir akan ada beberapa harta karun alam yang dapat meningkatkan kultivasiku. Ying Huan menghela napas, merasa sangat dirugikan. Dengan Lindong, sang ahli alat spiritual, setiap leluhur Tiangxuan memiliki setidaknya 1 benda suci yang tak tertandingi, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari 1. Misalnya, Tuan Bing dilindungi oleh seperangkat benda suci yang tak tertandingi. Mereka tentu saja tidak tertarik pada beberapa benda suci karena penglihatan mereka ditingkatkan oleh Lindong. Setelah perjalanan panjang ke aula utama, mereka pikir mereka akan mendapatkan panen yang melimpah, tetapi ketika mereka masuk, mereka mendapati bahwa itu hanyalah tumpukan tembaga dan besi yang pecah, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, perisai cahaya besar itu menghilang, dan 7 kelompok cahaya yang terus-menerus berenang di dalamnya juga tersapu keluar dan terbang secara acak ke berbagai sudut aula. Dalam sekejap saja, ratusan Earth Supremes di aula menjadi gila.
Demi memperebutkan 6 benda suci tingkat tinggi dan 1 benda suci yang nyaris tak tertandingi, istana kuno yang megah itu langsung berubah menjadi medan perang berdarah. Entah berapa banyak tokoh penting yang berencana menonton pertunjukan itu terluka dan langsung tercabik-cabik setelah pertempuran itu. Dengan ekspresi yang berubah-ubah secara liar, mereka semua melarikan diri. Sungguh mengecewakan, tidak ada yang bisa dilihat. Ayo pergi. Lindong mengerutkan kening, dan setelah menjatuhkan makhluk tertinggi tingkat rendah yang mencoba memancing di perairan bermasalah, Lindong memimpin Ying Huan dan Dewa Kehidupan dan Kematian keluar dari aula. Pada saat ini, suara angin pecah yang keras terdengar, dan sebuah bola cahaya yang samar-samar berlumuran darah tiba-tiba terbang di depan mereka bertiga, dengan sebuah tongkat kuno berwarna gelap melayang di dalamnya. Senjata spiritual kelahiran Nanshi Tianzun. Demi memperebutkan Nanshi Tianzun, benda suci yang nyaris tak tertandingi dan senjata spiritual kelahiran tingkat pertama, total 40 ahli tertinggi ikut serta. Ruangan itu seketika hening, lalu tak lama kemudian mulai mendidih lagi. Semua orang yang memperhatikan kultivasi Lindong dan yang lainnya jelas salah paham. Sekitar 40 Earth Supremers, yang sudah bermata merah, tiba-tiba bergegas menuju mereka bertiga. Seorang pemimpin tertinggi yang bergegas ke garis depan tersenyum ganas. Sambil memegang pisau hitam patah, ia menebasnya tanpa ragu. Cahaya pedang menyelimuti langit dan membuat semua orang kuat di aula merasa seolah-olah kulit mereka sedikit terkoyak. Kalian minggirlah dan aku akan mengurus anjing-anjing gila ini. Lindong memberi perintah, dan Ying Huan dan yang lainnya segera mundur sesuai perintah. Tatapan Lindong tertuju pada orang yang melompat paling tinggi, yang paling unggul. Sudut mulutnya diam-diam melengkung membentuk lengkungan menyeramkan, dan ia dipenuhi niat membunuh. Jari jimat leluhur. Tiba-tiba dia membentuk segel dengan satu tangannya, dan kekuatan melahap yang melimpah mengalir keluar, mengubah seluruh lengannya menjadi tangan hitam besar dengan rune, menggeliat dan melonjak seperti cairan hitam. Begitu tangan besar dengan tanda hitam itu terbentuk, dia mengibaskannya ke udara. Cahaya hitam yang sangat gelap dan aneh dipadatkan oleh kecepatan cahaya. Cahaya itu mengandung fluktuasi mengerikan yang membuat kulit kepala makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati rasa, merampas vitalitas dan kekuatan spiritual mereka. Cahaya yang amat aneh itu menembus langit, dan seketika melewati dahi dan nyawanya pun lenyap. Tubuh roh itu, dengan ekspresi panik di wajahnya, baru saja hendak keluar dari tubuhnya, ketika kekuatan melahap yang besar tiba-tiba meletus dari cahaya itu, melahapnya dalam sekali teguk. Akan tetapi, dalam sekejap mata, seorang makhluk tertinggi tingkat tinggi dengan mudah terbunuh. Celepuk! Mayat dengan luka mengerikan itu jatuh lemas ke tanah, menimbulkan debu beterbangan dan membuat takut sekitar 40 orang kuat yang bergegas ke arahnya. Mata mereka penuh ketakutan ketika menatap Lindong. Mampu membunuh seorang makhluk tertinggi tingkat tinggi dengan satu pukulan, bukankah itu berarti orang ini telah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan sebanding dengan makhluk tertinggi Dzogchen? Melihat sekelompok dewa bumi yang sama bodohnya seperti ayam, Lindong tersenyum menghina, dan dengan jentikan jarinya, tongkat kuno gelap yang mendarat di sisinya terbang ke arah semua orang lagi. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik dan pergi, niatnya untuk tidak terlibat sudah jelas. Bagaimana mungkin ada orang bodoh yang tidak menginginkan benda suci yang hampir tak tertandingi kekuatannya? Banyak penguasa bumi tak sempat memikirkannya. Ketika mereka melihat tongkat kuno gelap itu dikirim kembali, pertempuran dahsyat kembali terjadi. Gelombang kejut spiritual yang dahsyat berdesir liar, hampir menghancurkan seluruh istana kuno yang megah itu. Di luar aula utama, karena tidak ada lagi yang berharga di dalam harta rahasia tertinggi surgawi, bukankah sebaiknya kita pergi? Tanya Dewa Kehidupan dan Kematian. Tidak, kami belum menemukan harta karun paling berharga di harta rahasia Tianzizun. Setelah kematian makhluk yang berada di atas kekuatan tertinggi bumi, Laut Agung di dalam tubuh akan mengalami pelapukan selama bertahun-tahun. Ketika pelapukan ini mencapai puncaknya, sebuah harta karun bernama cairan spiritual akan lahir, yang merupakan sumber dari seluruh Laut Agung. Nanshi Tianzun adalah seorang pria perkasa yang sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa Surgawi yang sejati. Cairan spiritualnya ampuh bahkan bagi mereka yang Maha Kuasa dan Maha Kuasa di Dzogchen.
Cairan spiritualnya cukup bagi para mahakuasa seperti kita untuk melangkah selangkah saja. Biarkan saja para idiot itu bertarung di dalam, dan mari kita cari harta karun yang sebenarnya. Karena tidak ada laut agung di aula utama, pastilah laut agung itu sengaja disembunyikan oleh semacam formasi spiritual yang kuat. Selama kita bisa menemukan di mana formasi spiritual yang kuat itu berada, kita bisa menemukan laut agung Nanshi Tianzun. Formasi Qiankun kuno, sisanya terserah padamu. Setelah berkata demikian, Lindong mengeluarkan lempengan batu berwarna hitam putih dari tangannya. Formasi kuno Qiankun merupakan formasi terkuat di alam Tiangxuan, dan tubuhnya merupakan artefak spiritual yang tiada taraf, jadi secara alami ia paling peka terhadap aura serupa. Cahaya dan bayangan muncul, dan formasi kuno langit dan bumi membimbing Lindong dan yang lainnya untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah formasi spiritual yang kuat tersembunyi di celah-celah ruang angkasa muncul di depan mereka bertiga. Menghadapi formasi spiritual kuno dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa ini, lempeng batu hitam putih tidak memilih untuk menghancurkannya dengan paksa. Sebaliknya, ia menyeret Lindong dan yang lainnya dan menyelinap masuk diam-diam. Formasi spiritual yang ditinggalkan oleh Nanshi Tianzun tidak menghentikannya sama sekali. Di dalam formasi spiritual kuno, secara alami ada dunianya sendiri. Di bawah langit biru, terdapat danau zamrud raksasa dengan diameter puluhan ribu kaki. Air danau menghadirkan warna hijau yang indah, dengan semburat aroma yang melimpah, memabukkan bagai cairan giok yang mengalir, dan mengandung fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa agung. Di tengah danau besar itu terdapat sebuah pulau besar di tengah danau. Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan lempengan batu hitam putih berukuran beberapa kaki menahan Lindong dan yang lainnya, dan menabrak ruang tersembunyi ini dengan mantap. Sungguh kekuatan vitalitas yang luar biasa. Danau besar ini seharusnya diubah oleh Laut Agung Nanshi Tianzun. Sang dewa kehidupan dan kematian melompat turun dari lempengan batu hitam putih itu, matanya tertunduk, hidungnya bergerak-gerak ketika dia melihat ke arah danau luas di bawah kakinya, dan ekspresi terkejut terpancar di matanya. Lihat, ada orang di pulau di tengah danau. Mereka masuk ke sini sebelum kita. Ying Huan telah menemukan penyusup aneh di pulau di tengah danau. Sepertinya ada cukup banyak orang pintar, dan mereka semua datang ke sini untuk mendapatkan cairan spiritual. Ayo kita temui mereka. Lindong mengangkat alisnya saat melihat ini, dan mereka bertiga mendarat di pulau di tengah danau. Di pulau di tengah danau, ada sekitar 30 pionir. Masing-masing dari mereka sedikitnya telah melangkah ke dalam eksistensi makhluk tertinggi di alam atas, dan bahkan makhluk tertinggi di Dzogchen memiliki sebanyak 4. Oleh karena itu, kedatangan Lindong, 3 penguasa bumi tingkat bawah, sangat menarik perhatian. Namun, semua orang hanya menatap para pendatang baru itu dengan dingin, dan kemudian mulai menggunakan berbagai teknik rahasia untuk menemukan lokasi cairan spiritual, tidak menyisakan waktu untuk memperhatikan Lindong dan yang lainnya. Lagi pula, menemukan harta karun seperti cairan spiritual adalah prioritas utama. Ketiganya berkeliaran di pulau itu untuk waktu yang lama, tetapi tidak juga menemukan apapun. Karena belum lapuk, kita tinggal berinisiatif untuk memadatkannya. Lindong menunjuk ke arah danau besar di luar pulau dan tersenyum misterius. Maksudmu? Kedua wanita cantik itu saling berpandangan dan diam-diam mendekat. Sebenarnya, ketika kami bertiga baru saja memasuki ruang ini, aku diam-diam mengirimkan mangkuk berlapis 8 leluhur ke dasar danau untuk diam-diam menelan air danau, yang merupakan laut tertinggi Nanshi Tianzun. Inilah yang disebut meramal nasib secara diam-diam. Lindong merendahkan suaranya dan berkata, "Lalu kau membawaku dan kakak perempuanku mencarinya di pulau itu untuk waktu yang lama. Benar-benar menyebalkan." Ying Huan memukul Lindong pelan dan mendengus. "Jika kita tidak melakukan ini, bukankah itu berarti kita tahu segalanya, dan tidak ada seorang pun di sini yang mudah untuk dihadapi?" Lindong mengusap bahunya dan tersenyum sembarangan. Pada saat ini, danau besar itu tiba-tiba mulai bergelora hebat, lalu lebih banyak lagi gugusan cahaya kabur melesat dari dasar danau ke langit. Gerakan besar seperti itu segera menarik perhatian semua orang berkuasa di pulau itu. Akhirnya,
Setelah mengamati sejenak, seorang pria agung dan berkuasa tidak dapat menahan dorongannya dan mulai mencegat kelompok cahaya kabur yang baru saja dikeluarkan. Mata semua orang berbinar cepat saat melihat ini, tetapi mereka tidak menghentikannya. "Hei, mangkuk!" Di bawah tatapan banyak orang, sang pemimpin tertinggi dengan hati-hati mengeluarkan sebuah benda dari kelompok cahaya. Ternyata itu adalah mangkuk giok putih kecil dengan fluoresensi redup. Mangkuk giok putih kecil? Kini, bukan hanya orang yang terlibat yang kebingungan, tetapi sekitar 30 pejabat di pulau itu juga kebingungan. Otak mereka berputar liar, memikirkan apa yang begitu ajaib dari mangkuk bunga giok putih ini. Saat semua orang bermeditasi dengan giat, mangkuk bunga giok putih berdengung, dan tiba-tiba muncul hisapan yang sangat dahsyat dari mangkuk tersebut. Tak lama kemudian, kolom air hijau zamrud selebar 7 meter lainnya menyembur keluar dari danau, jatuh terus-menerus ke dalam mangkuk. Mangkuk bunga giok putih itu tampak hanya seukuran telapak tangan, tetapi ruang di dalamnya terasa tak berujung. Cahaya keemasan redup tampak di tengah cahaya yang terkondensasi di dalam mangkuk. Lihat, ia dapat mengekstrak laut agung dan memadatkan cairan spiritual. Cairan spiritual perlu dipompa keluar dari danau dengan bejana-bejana ini agar mengembun. Saya mengerti. Cepat, ambil wadahnya, dan padatkan cairan spiritualnya. Orang-orang yang hadir semuanya licik. Ketika mereka melihat ini, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua melompat dan bergegas menuju langit, mencegat kelompok cahaya kabur yang dipilih. Meskipun mangkuk bunga giok putih yang diperoleh oleh makhluk tertinggi tingkat tinggi tampak bagus, mangkuk itu ternyata terlalu kecil. Mungkin tidak ada wadah yang lebih besar di dalam kelompok cahaya kabur itu, yang dapat lebih cepat menyedot laut tertinggi dan memadatkan cairan spiritual. Karena kita harus membuat set lengkap untuk pertunjukan, ayo kita pergi juga. Lindong dan ketiganya saling berpandangan dan tersenyum. Dengan gerakan tubuh, mereka berubah menjadi bayangan dan berlari menuju kelompok cahaya kabur yang mereka pilih. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari yang lain. Bola cahaya kabur lainnya keluar dari dasar danau, dan Lindong mengikuti tren dan mencondongkan tubuh ke depan. "Nak, keluar dari sini!" Tepat saat Lindong mengulurkan tangannya, raungan keras terdengar, dan serangan yang sangat dahsyat langsung datang dari belakang. Ia harus memutar tubuhnya untuk menghindari serangan mendadak itu. Orang yang menyerang adalah seorang pria parubaya berjubah merah, berambut panjang selendang, dan berwajah muram. Ia tinggi besar, dan auranya sangat tajam dan mengerikan. Dia adalah salah satu dari 4 Dzogchen Agung. Yang mulia agak terlalu mendominasi. Inilah yang pertama kali saya sukai. Lindong berbalik perlahan dan berkata sambil mengerutkan kening. Dengan mangkuk berlapis 8 leluhur, benda suci yang tak tertandingi, ia dapat menyerap air danau dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan lebih cepat daripada gabungan semua bejana istimewa ini. Ia tidak tertarik untuk memperebutkan bejana-bejana itu sejak awal dan hanya ingin pamer. "Nak, kalau aku, Tuan Sura, punya akal sehat, pergilah dari sini. Apa yang kusukai sudah pasti milikku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu, seorang makhluk tertinggi tingkat rendah, bersikap begitu lancang di sini?" Dewa Sura yang tengah memegang tombak berwarna merah tua tertawa terbahak-bahak saat mendengar hal itu. Ia maju selangkah demi selangkah tanpa henti, dan kesombongannya pun sangat tinggi. Senyum di wajah Lindong berangsur-angsur memudar, dan telapak tangannya tiba-tiba menekan ke dalam kehampaan. Jimat leluhur kehidupan dan kematian, rolet kehidupan dan kematian. Kekuatan agung kehidupan dan kematian, seluas lautan, dengan cepat melonjak keluar dari bawah tubuh kurus itu, dan dengan gila-gilaan mengembunkan roda kehidupan dan kematian yang besar dengan diameter 10.000 kaki di udara, memperlihatkan perpaduan hitam dan putih. Roda berputar perlahan, tanpa awal dan akhir, seperti reinkarnasi. Samar-samar, ada pesona khusus yang sangat samar terpancar keluar. Begitu rolet hitam putih yang panjangnya puluhan ribu kaki itu mulai terbentuk, ia menghancurkan kehampaan dengan gelombang-gelombang mengerikan yang menghancurkan segalanya, dan terbang lurus ke atas. "Lancang sekali, siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil inisiatif menyerangku?" Dewa Sura jelas tercengang oleh pemandangan di depannya.
Seorang dewa tertinggi yang lebih rendah darinya benar-benar berinisiatif untuk menyinggungnya, dewa tertinggi Dzogchen. Apakah dia gila? Pendeta Sura bereaksi dan menjentikkan tombak merah tua. Senjata ganas tingkat sakral ini langsung berubah menjadi langit yang dipenuhi bayangan senjata di tangannya dan diarahkan ke rolet hitam putih. Serangannya sangat tajam, dan setiap bayangan senjata cukup untuk langsung mengenai rolet hitam putih. Suara dentuman emas dan besi yang beradu meledak silih berganti, percikan api beterbangan di mana-mana, dan bayangan tombak di langit, yang sangat diharapkan oleh Yang Mulia Sura, hanya sedikit menghalangi roda rolete yang berputar untuk sesaat. Tombak merah tua di tangan Dewa Sura tiba-tiba tercabut, dan ribuan bayangan tombak tiba-tiba memadat menjadi satu titik, bahkan ruang pun tampak runtuh. Ia membuka mulutnya yang penuh taring ganas seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, dan ia sangat agresif. Begitu kekuatan pembunuh tingkat tinggi keluar, roda kehidupan dan kematian yang berputar terpaksa runtuh, tetapi tombak merah tua milik Dewa Sura juga langsung dipukul mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Dia baru saja hendak mengambil kembali senjata besarnya ketika gelombang serangan kedua Lindong sudah menyusul. Lindong yang mengetahui hal ini dengan baik, mengangkat tangannya dan meninju. Di atas danau hijau zamrud raksasa yang luas dan tak berbatas itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar sekali, langsung mengembun menjadi seekor paus hijau zamrud besar, dan tak berbatas yang mengaum ke bawah. Sebuah pukulan jatuh, dan sebuah ruang besar terpelintir dan runtuh. Junior, beraninya kau, segel perang Sura. Dewa Sura yang bertangan kosong tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan tinjunya. Energi pembunuh yang kuat dalam bentuk awan merah tua melonjak keluar dari kehampaan, terkompresi dengan kecepatan cahaya menjadi segel merah tua yang besar, dan bergegas keluar, bertabrakan dengan paus biru raksasa. Pada saat ini, gelombang serangan ketiga Lindong tiba. Gelombang denyut paus. Saat Lindong menepuk permukaan danau dengan telapak tangannya, permukaan danau bergetar hebat, dan tirai air setinggi langit yang terdiri dari air danau hijau zamrud yang luas turun dengan marah. Di balik tirai air zamrud yang tak terbatas, terdapat fluktuasi samar yang mengejutkan, berkelebat dengan liar. Itu adalah osilasi yang cepat. Akibat pertarungan antara keduanya sungguh mengguncang dunia, dan telah menyebar luas. Semua orang kuat di area ini berhamburan keluar dari tempat ini. Berdiri jauh di luar lingkaran pertempuran, menyaksikan pertempuran dengan kagum. Yang Mulia Sura, yang dibuat bingung oleh serangan gila Lindong yang bagaikan badai, menjadi sangat marah. Dia begitu agung dan sempurna, namun dia dipermalukan sampai sejauh ini oleh seseorang yang bukan siapa-siapa. Miliaran cahaya spiritual melonjak, dan cahaya merah gelap serta bayangan setinggi puluhan ribu kaki bergemuruh di dunia. Wajah cahaya dan bayangan itu sangat buruk rupa, dengan mulut penuh taring, persis seperti Sura, dan aura pembunuh yang ganas. Dharmakaya Sura Agung, Dharmakaya kuat yang menduduki peringkat ke-55 dalam daftar 99 Dharmakaya tertinggi. Tubuh Dharma Sura Agung baru saja meninju ringan, dan tirai air seluas langit yang membanjiri langit runtuh dan berubah menjadi tetesan air hujan hijau yang tersebar di seluruh langit. Lindong terkekeh melihat ini, lalu menghentakkan kaki kanannya ke udara. Ayo! Martial Ancestor Dharmakaya! Cahaya dan bayangan kuno yang sama, yang tingginya puluhan ribu kaki, menerobos kehampaan. Ia benar-benar hitam dan tampak sedang duduk dengan mata terpejam. Tubuhnya yang besar menjulang di atas langit dan tanah, dan semangat juang yang membumbung tinggi, begitu kental hingga hampir substansial, menyelimutinya, bagaikan patung. Dewa tak tertandingi yang bertarung di surga dan di bumi. Di antara kedua alis, muncul pola cahaya cemerlang lainnya yang amat kuno dan megah. Dua lampu dan bayangan besar yang menjulang tinggi di langit saling berhadapan dari kejauhan, dan perang akan segera pecah. Tuan Sura, apa yang akan Anda lakukan? Menghancurkan tempat ini sepenuhnya? Hentikan semuanya. Beberapa suara gemuruh keras terdengar bersamaan. Pertempuran antara Lindong dan Dewa Sura telah meliputi sebagian besar ruang kuno, menyebabkan semua orang kuat tidak dapat menarik laut tertinggi dan memadatkan cairan spiritual secara normal. Ini tidak diragukan lagi sama saja dengan menyinggung semua orang yang hadir. Ekspresi Yang Mulia Sura berubah ketika mendengar ini.
ia melihat sekeliling lapangan dan mendapati bahwa hampir semua orang kuat telah memperoleh lebih atau kurang. Hanya ia dan Lindong yang bahkan belum bisa mendapatkan wadah khusus untuk menampung air danau hijau Zamrud karena pertempuran. Sebenarnya, peralatan makan itu sudah cukup terbagi, tetapi Tuan Sura begitu arogan dan mendominasi sehingga ia bersikeras mengambil peralatan makan yang telah diincar Lindong terlebih dahulu. Lindong, yang memiliki temperamen yang sangat kuat, hanya mengambil peralatan makan dan melakukannya tanpa berkata apa-apa, dan terus bertarung sejak saat itu. Hasilnya jauh melampaui harapan Yang Mulia Sura. Setelah ekspresi Yang Mulia Sura berubah drastis, ia terpaksa mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dengan lesu. Saya Tian Xuan Lindong. Jika Anda tidak yakin, silakan terus mencari saya. Suara itu datang dari belakang dan mengandung senyum menghina, menyebabkan tubuh Yang Mulia Sura tiba-tiba terhenti, lalu melaju menuju bola cahaya yang kabur. Yang Mulia Sura harus menahan nada ini terlebih dahulu, dan menunggu hingga cairan spiritual terkumpul cukup untuk menghitung total perhitungan bersama. Melihat badai mereda, semua orang segera melanjutkan mengambil air dari Danau Zamrud. Kamu tidak apa-apa. Wanginya harum, membuat kedua wanita cantik itu berinisiatif untuk mendekat. Lin menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya ke arah kelompok cahaya sebelumnya, dan mengeluarkan cangkir yang sangat kecil, yang ditakdirkan sangat tidak efisien. Ying Huan menerima gelas anggur, sementara Dewa Kehidupan dan Kematian menerima piring giok. Bejana-bejana khusus yang mereka kumpulkan semuanya berukuran sangat kecil. Untungnya, mereka tidak bergantung pada bejana-bejana itu sama sekali, jadi mereka dengan santai mengangkat bejana-bejana itu dan perlahan-lahan menyedot air dari danau di bawahnya. Hahaha, Lindong, kau benar-benar pecundang. Benar saja, instrumen apapun yang kau pilih sama lemahnya dengan kekuatanmu. Di kejauhan, Yang Mulia Sura sedang memegang tangki biru raksasa dan mengangkatnya terbalik, memompa keluar air dari danau di bawahnya. Tangki biru raksasa itu tingginya hampir setengah manusia, dan merupakan yang terbesar di antara semua kapal yang hadir, jadi ketika ia mengeluarkan Laut Agung, ia juga menjadi yang terkuat. Sekitar 30 Earth Supremes menatapnya dengan tatapan keserakahan yang kuat. Keberuntungan Dewa Sura sungguh mengerikan. Jika mereka tidak khawatir dengan kekuatan tertinggi Dzogchen, seseorang mungkin telah mengambil tindakan untuk merebutnya. Melihat tangki biru raksasa yang ditopang oleh Dewa Sura, Lindong tidak merasakan gejolak apapun di hatinya dan bahkan ingin tertawa kecil. Karena kecepatan pengumpulannya bahkan tidak sebanding dengan 1% mangkuk berlapis 8 leluhur yang tenggelam di dasar danau. Lindong memberi isyarat mengacungkan jempol kepada Tuan Sura, dengan ekspresi tulus yang tak biasa di wajahnya. Sialan, Lindong, tunggu saja. Setelah aku selesai menempa cairan spiritual itu, aku akan membunuhmu di sini dengan cara yang bermartabat. Tuan Sura yang berwajah pucat menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan Lindong begitu saja. Lindong melengkungkan bibirnya dan terus menundukkan kepalanya untuk mengambil air dari danau. Di dasar danau Zamrud raksasa dengan diameter puluhan ribu kaki, mangkuk emas jernih dengan cepat menelan air danau di sekitarnya. Kecepatannya 100 kali lipat kecepatan gabungan sekelompok orang di atas. Permukaan air danau besar itu turun dengan sangat cepat. Melihat permukaan air hampir mencapai dasar, Lindong mengambil kembali mangkuk berlapis 8 leluhur yang telah tenggelam ke dasar danau dan mengirim pesan kepada kedua wanita cantik itu, rencananya telah selesai dan mereka siap untuk mengungsi. Kedua guru kuno itu mengangguk pelan, berpura-pura bahwa bejana di tangan mereka akan segera diisi, dan memperlambat kecepatan pemompaan air dari danau. Semua orang bertanya-tanya bagaimana mungkin permukaan air turun begitu cepat. Ini pasti karena tangki biru besar di tangan Dewa Sura menyedot terlalu banyak air dari danau. Yang Mulia Sura, Anda sudah cukup memanfaatkannya. Jangan memaksakan diri. Saya sarankan Anda segera berhenti dan serahkan sisanya kepada kami. Merasakan bahwa Patriark ke-8 Liu Zubo telah kembali, Lindong segera meninggikan suaranya. Begitu kata-kata ini keluar, banyak penguasa duniawi memandang ke arah Dewa Sura yang kebingungan, merasa bahwa mereka memiliki musuh yang sama. Mereka sudah lama menyadari bahwa permukaan air turun dengan sangat cepat, tetapi mereka tidak tahu penyebabnya. Mereka hanya berpikir bahwa semua orang diam-diam sedang berkompetisi,
dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat laju air. Sekarang Lindong menyebutkannya, semua pemimpin bumi bereaksi. Ya, bejana istimewa di tangan Dewa Shuro memiliki kapasitas terbesar. Dia pastilah penyebab cepatnya konsumsi air di danau, dan pastilah dia, siapa lagi kalau bukan dia. Orang-orang berkuasa yang memikirkan hal ini menatap Dewa Sura dengan tatapan mata yang semakin tidak ramah. Dewa Sura sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya memerah. Ia menunjuk Lindong dan mengumpat dengan marah. "Oh, bukan kamu yang melakukannya, bagaimana mungkin aku?" Lindong tersenyum dingin dan mengangkat cangkir di telapak tangannya. Dibandingkan dengan tong biru berukuran setengah manusia di tangan Dewa Sura, jarak antara biji wijen dan semangka hampir seperti itu. Setiap orang mengumpulkan peralatan sesuai caranya masing-masing. Fakta bahwa kamu tidak bisa menemukan peralatan khusus yang besar hanya menunjukkan bahwa kamu kurang beruntung. Kenapa aku harus berhenti dan menunggumu? Tuan Sura membalas tanpa sadar, sudah mengikuti irama Lindong. Banyak penguasa bumi yang hadir telah menggantikan diri mereka sebagai orang-orang malang dalam kata-kata Dewa Shuro. Setelah bertukar pandang, mereka siap untuk bergerak. Kalau kau tidak menyerah, kau melawan kami semua di sini. Melawan semua orang hanya akan berujung pada kematian. Apa kau mau memulai perang dengan kami? Yang Mulia Sura sudah mulai gila dan ingin segera membunuh Lindong dan bergegas. Suasana di lapangan menjadi semakin hikmat, dan lebih dari 30 makhluk bumi tertinggi telah siap untuk bergerak. Pada saat ini, seluruh ruang kuno bergemuruh, dan seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul dari pulau di tengah danau. Saat sinar itu bergerak dan naik, ia berubah menjadi cahaya dan bayangan yang kabur. Cahaya dan bayangan samar itu tampak seperti pria parubaya berjubah biru. Ia berpakaian mewah dan memiliki temperamen yang mulia. Ada energi agung yang kuat mengalir di antara alisnya. Wajahnya samar-samar familiar, dan fluktuasi mengerikan berdesir liar dari tubuhnya. Kau benar-benar membuat tempat peristirahatanku terlihat seperti ini? Setelah cahaya dan bayangan berjubah biru melihat sekeliling dunia yang berantakan, kemarahan di matanya menjadi semakin kuat, dan matanya tertuju erat pada sekelompok penyusup aneh ini. Cahaya dan bayangan yang ditinggalkan Nanshi Tianzun hampir sama kuatnya dengan saat dia di masa jayanya. Beberapa dewa bumi setempat dari benua Nanshi langsung mengenali identitas orang tersebut. Semua semut yang mengganggu tidurku harus mati. Cahaya dan bayangan berjubah biru itu bergerak dengan tangan kanannya, dan menepuknya dengan ekspresi acuh tak acuh. Seluruh kekuatan spiritual di dunia tiba-tiba mengamuk. Dengan kecepatan cahaya, kekuatan itu berubah menjadi cetakan tangan kekuatan spiritual raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki dan bergemuruh turun. Dewa Sura, yang telah mengekstraksi kekuatan terbesar dari Laut Agung, tentu saja menjadi target pilihan pertamanya. Tidak. Yang Mulia Sura, yang alis dan jiwanya berdebar kencang, merasakan kiamat akan segera tiba. Ia mati-matian membakar esensi dan darah di tubuhnya dan melancarkan metode pelarian pembakar darah untuk melarikan diri keluar. Semasa hidupnya, Nanshi Tianzun adalah sosok perkasa yang sangat dekat dengan Dewa Surgawi sejati. Dengan 90% kekuatannya, hantaman cahaya dan bayangan yang dahsyat bukanlah sesuatu yang dapat dihindari dan dilawan oleh Dewa tertinggi kesempurnaan agung, Dewa Sura. Hampir dalam sekejap, Yang Mulia Sura dan dua orang sakti tertinggi di dekatnya diledakkan oleh jejak tangan spiritual dahsyat milik kelompok ini, berubah menjadi kabut darah yang membumbung tinggi di angkasa. Melihat kematian tragis tiga pemimpin bumi dalam sekejap, para penyintas yang ketakutan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Saat Nanshi Tianzun bergerak, Lindong berubah menjadi pusaran angkasa perak dan menelan Ying Huan dan Dewa Kehidupan dan Kematian dalam satu tegukan, dan aura mereka lenyap sepenuhnya. Pada saat yang sama, tangan besar lain dengan rune perak keluar dari kehampaan dan mengambil tangki biru raksasa yang jatuh ke danau setelah kematian tragis Dewa Sura. Yang Mulia Sura, Lindong akan menerima tawaranmu sekarang. Terima kasih banyak. Tawa kecil itu berakhir, dan tangan besar dengan tanda-tanda keperakan yang mengalir seperti merkuri itu lenyap, menyatu sepenuhnya dengan ruang itu. Penyusup, kalian semua harus mati. Cahaya dan bayangan berjubah biru yang gila mengendalikan gelombang kekuatan spiritual,
tertinggal di belakang banyak Earth Supremers dan mengusir mereka dengan liar. Setiap kali mereka beraksi, beberapa Earth Supremers pasti akan tumbang. Pada hari ini, para penggali emas yang menjelajahi rahasia Tianzhuang menderita kerugian besar. Cahaya dan bayangan Nanshi Tianzun yang tersisa, yang terbangun dari tidur lelapnya, menyapu bersih semua makhluk di makamnya dengan cara yang sangat berdarah. Hampir 20 orang terkuat di bumi tewas secara tragis, belum lagi orang terkuat tertinggi yang gugur. Untuk waktu yang lama di masa depan, harta karun rahasia tertinggi surgawi ini akan menjadi tempat terlarang, dan tidak seorang pun akan berani membobolnya. Di gua tersembunyi ribuan mil jauhnya dari tempat persembunyian rahasia Tianzizun. Lindong, terima kasih atas reaksi cepatmu. Kalau tidak, kita semua pasti sudah terjebak di sana sekarang. Kekuatan alam leluhur yang gila itu tidak mudah diganggu. Sang dewa kehidupan dan kematian menepuk-nepuk dadanya yang tinggi, wajah cantiknya penuh dengan ketakutan yang masih tersisa, mereka masih sangat lemah sekarang. Jangan bahas itu, mari kita lihat hasil panen kita. Hampir 90% laut tertinggi Nanshi Tianzun telah kita ambil. Oh, ada juga hadiah dari Dewa Sura, panen yang luar biasa. Lindong tersenyum dan mengeluarkan mangkuk berlapis 8 leluhur. Sebagian besar mangkuk emas berlapis itu berisi cairan giok hijau zamrud, yang telah dipadatkan menjadi cairan keemasan oleh kekuatan jimat 8 leluhur. Ada pola-pola spiritual yang tak terhitung jumlahnya samar-samar berkeliaran di cairan keemasan itu. Begitu muncul, aroma yang sangat kaya memenuhi seluruh gua, dan kekuatan spiritual langsung aktif.